Permisi Pak, saya mau mewawancarai tentang produk Bapak. Ya. Sebelumnya namanya siapa ya Pak? Pak Suprastio. Suprastio. Bagaimana Bapak memulai usaha ini? Kayak pemikiran awalnya itu bagaimana kok bisa kepikiran tentang tahu petis? Oh, dulu kan ikut orang. Ya. Dulu kerja tapi kerja bebek. Nggak ikut ini. Terus kok lama kelamaan kan bosen lah kalau ikut orang terus. Terus ditawarin sama temen, disuruh bisa ini. Ya, akhirnya saya coba. Terus pokoknya niat keluar kerja langsung buka usaha ini. Terus mengapa kok jadinya tahu petis yang dijadiin usaha? Kenapa nggak tahu kayak tahu gejrot atau tahu apa? Soalnya lebih apa ya? Ya rumit, nanti lebih apa ya? Kalau petisan lebih simpel Iya, gitu ya lebih Pak simpel ya? ya, lebih simpel. Nggak ribet lah. Iya. Modal awal untuk membuat usaha ini apa ya Pak? Berapa? Berapa ya? Iya. 4 jutaan ya. Itu dulu ya 4 juta. Apakah itu sudah sama pembikinan gerobaknya? Ya, sudah semua. Oh, sudah semua. Oh, iya. Iya. Keuntungan atau omset yang didapat dalam satu hari, kalau satu bulan bisa satu hari, bisa satu bulan, itu kira-kira berapa? Paling rata-rata ya, Bang. Iya. Ya. Minimal ya paling minimal 100 ya, kalau maksimal ya kadang 300 nggak mesti ya. 300 Itu lah. per harinya sekitar Iya. Kalau semisal dapat pesanan gitu kira-kira Ya pesanan cuma melayani sore, pagi nggak bisa. Ya. bawah itu. Iya, sore Pak. Pagi nggak bisa. Ya. Tapi enggak mesti ya. Iya. Enggak mesti. Iya nggak mesti. Bahan baku yang digunakan untuk membuat tahu petis itu apa saja Pak, kalau boleh tahu? Ini yang tahunya ya. Iya, tahunya. Tahunya ya kedelai itu. Oke, terus Kedelai. petisnya Oh, kalau ambil petisnya- atau Ya petisnya beli di pasar sana. Kalau lagi beli jadi, Enggak. Apa? Ngolah lagi. oh diolah Ya. lagi. Ya masih ngasih bumbu lah. Bumbu lagi. alat apa saja yang digunakan untuk memasak tahu petis ini Pak? Kayak butuh apa aja, kayak LPG atau Ya, apa? LPG. Alat-alat. Terus ini serok, nampan, kompor, sama tempatnya jauh. Nah, kalau boleh tahu itu dalam satu hari biasanya habis berapa tong tahu? Ini 5 ya. 5 ini paling habis ya kurang 1000 biji lah ini. Ya, 5 tempat. 5 order. Oh, berarti 5 tong itu 1000 biji. Ya, itu biji. Terus apa modal kayak hasilnya ini nanti digunakan untuk apa kembali? Hasilnya Ya. ya di kampung Diputar ulang ya lagi. sebentar lah. Tapi sekarang mas apa banyak naik semua, jadi lebih apa rumit. Jadi ya sekarang kan naik semua, apalagi Iya. sekarang minyaknya curah kan apa langka lagi. Iya. Curah gitu. Tahunnya juga naik, semuanya naik. Jadi omsetnya agak turun Ya, ya Pak nggak ya? mesti. Nggak mesti juga. Satu hari kira-kira butuh berapa minyak Pak? Kayak berapa Berapa kilo? liter minyak? Ya 8 kilo. 8 kilo. Itu untuk sekali penggorengan. Ya sekali penggorengan. Sudah Pak. Sudah. Ya, Terima sudah. kasih ya Pak. Ya. 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 Hasil wawancara dengan usaha kecil tahu petis. Tahu petis adalah makanan khas kota Semarang terbuat dari tahu putih yang digoreng kering dan renyah tanpa dibumbui atau dibumbui dengan garam dapur saja. Sedangkan petis udangnya berasa manis agak sedikit asin dan diracik dengan bumbu spesial sehingga beraroma harum. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Profil UMKM tahu petis. Namanya yaitu Tahu Petis Cak Pras. Pemilik usaha ini adalah Bapak Suprastio. Jenis usaha kecil ini adalah kuliner atau manufaktur. Omset yang didapat dalam usaha kecil ini sekitar 300.000 sampai 400.000 per hari.
Alamat usaha ini ada di Jalan Taruna nomor 56, Sri Tanjung Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2017. Mereka membuka usaha ini karena ditawari teman untuk membuka usaha tahu petis ini dan tertarik untuk mencobanya. Bapaknya juga bosan karena sudah bertahun-tahun kerja di resto bebek. Setelah itu, kenapa kok tahu petis itu dipilih menjadi usaha kecilnya? Karena pembuatan tahu petis yang lebih simpel dan tidak rumit seperti olahan tahu lainnya. Dan cara pemasarannya yaitu memilih lokasi yang strategis seperti berjualan dekat dengan pasar. Modal usaha awal tahu petis ini adalah 4 juta rupiah. Kemudian omset yang didapat yaitu 300 sampai 400 ribu tadi. Aliran dana dari keuntungan yang didapat diputar kembali untuk modal hari selanjutnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. A. Biaya bahan baku langsung, yaitu terdiri dari tahu putih dalam perharinya yaitu habis 5 ton, yaitu dengan harga 200.000. Ada petis udang 1 kg dengan harga 41.000. Ada minyak goreng dengan 80 kg yaitu harganya 64.000. Kemudian cabai rawit atau cabai lalap 2 kg harganya yaitu 36.000. Ada garam dapur 1 kg yaitu harganya 10.000. Ada bawang putih 1/4 kg yaitu dengan harga 6.000. Jadi total biaya bahan baku langsung per hari yaitu 357.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Jadi di dalam usaha kecil tahu petis ini bapaknya punya 1 karyawan yaitu dibayar atau diupah dengan 500.000 per bulan. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Pembayaran sewa tempat yang digunakan untuk usaha kecil ini adalah 500.000 per bulan. Kemudian ada biaya overhead seperti air, yaitu dalam sehari itu 2 dirijen, yaitu kalau dikalikan dalam per bulan ada 180.000 per bulan. Jadi total biaya overhead pabrik usaha kecil tahu petis ini adalah 680.000 rupiah. Selanjutnya ada bahan penolong, yaitu bahan penolong usaha ini adalah kantong plastik, yaitu biasanya habis 20 pak dengan harga Rp80.000. Kemudian ada biaya operasional, yaitu biaya transportasi pembelian bahan baku dengan harga perharinya itu Rp20.000. Selanjutnya ada biaya investasi, yaitu ada gerobak 1 unit, ada meja 1 unit, ada kursi 4 unit, kemudian ada kompor 1 unit, kemudian ada wajan 1 unit, ada serok 3 unit, kemudian ada spatula 1 unit, ada nampan 2 unit, ada capitan 2 unit, ada botol bumbu 1 unit, kemudian ada pisau 1 unit. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ainul Mutiara Kasih. Biaya utama dihitung dengan bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung sama dengan 357.000 ditambah 500.000 sama dengan 857.000. Biaya konversi dihitung biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik sama dengan 500.000 ditambah 680.000 sama dengan 1.180.000. Tarif BOP sama dengan jumlah taksiran BOP per jumlah taksiran produk yang diproduksi sama dengan 680.000 per 1.500 biji sama dengan 453,33. BOP yang dibebankan sama dengan 453,33 dikali 1.500 biji sama dengan 680.000. Harga pokok produksi bahan baku yang digunakan sebanyak 437.000. Biaya tenaga kerja langsung sebanyak 500.000. BOP yang dibebankan sebanyak 680.000. Dijumlah dengan hasil 1.617.000. Harga pokok penjualan, jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 1.500 pieces, harga jual per pieces Rp700, hasil penjualan produk
sebanyak 9 juta, selisih BOP. BOP sesungguhnya sebanyak 680.000. BOP dibebankan sebanyak 680.000 dengan selisih 0. Harga pokok proses persediaan BDP awal sebanyak 1.050.000, pembelian sebanyak 437.000 dijumlah sehingga menghasilkan persediaan barang di gudang sebanyak 1.487.000 dengan pemakaian sebanyak 437.000 dikurangi sehingga persediaan BDP akhir sebanyak 1.050.000. Kesimpulan, menurut pendapat kelompok kami, penjualan produk tahu petis yang berada di daerah Wage perhitungan harga pokok ini menggunakan metode harga pokok dengan pendekatan full costing. Alasannya karena dengan metode ini secara perhitungannya akan lebih lengkap dan memasukkan semua komponen biaya yang digunakan selama proses produksi berjalan supaya lebih akurat dalam memperoleh hasilnya, serta terperinci dengan baik dan dapat diandalkan dari perolehan hasil informasi pokok produksi, baik dari perhitungan laba rugi dalam suatu periode ataupun untuk penentuan harga jual produk. Terima kasih sudah menonton video hasil observasi UMKM Tahu Petis. Jangan lupa like and subscribe.